Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul King Apocalypse. Yuk simak alur ceritanya. Di tengah malam yang sunyi, bulan bersinar dan langit berwarna merah. Terlihat seorang berjalan di dalam sebuah hutan. Dia berlari-lari di hutan tersebut, dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Sepertinya orang yang luka itu habis lari dari serangan musuh yang ingin membunuhnya. Ketika dia fokus berlari, muncul sebuah bayangan yang begitu cepat di belakangnya. Dia menyadari akan kehadiran musuhnya, dan memintanya untuk cepat keluar, karena orang itu tahu bahwa musuhnya sudah berada di dekatnya. Tiba-tiba suasana menjadi hening, sama-sama saling menunggu untuk menyerang satu sama lain. Tak lama kemudian, terjadilah serangan dari musuh. Dia kesakitan karena serangan yang begitu cepat yang dilakukan oleh musuhnya. Akhirnya serangan itu berhasil membuatnya terbunuh. Namun tak lama setelah kematian terjadi, dia terbangun di dalam ruangan kerjanya, di mana banyak tumpukan buku yang masih berserakan di mejanya. Seseorang menepuk pundaknya, dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Orang yang baru saja terbangun tersebut menggenggam mouse-nya dengan sangat kuat, sehingga membuatnya menjadi rusak. Temannya memanggil orang itu dengan nama Kinyu. Dia sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Kinyu. Apakah dia sedang dendam dengan mouse sehingga membuatnya menjadi rusak? Kinyu tiba-tiba juga terkejut dengan perkataan temannya yang menyebut mouse komputer. Tiba-tiba Kinyu sadar dan menanyakan jam berapa sekarang, kepada temannya dengan mata merah yang cukup menyeramkan. Temannya yang mendengar pertanyaan Kinyu dengan terbata-bata, menyebutkan bahwa sekarang adalah jam 10.30, dan ini masih terlalu awal untuk makan siang. Bukannya menerima jawaban itu dengan baik, Kinyu makin brutal. Dia menarik kerah dari teman kerjanya, dengan begitu seramnya, dia menanyakan sekarang tahun berapa, kepada temannya. Teman perempuannya lah yang menjawab pertanyaan Kinyu. Dia memberitahu bahwa sekarang adalah tahun 2019, namun juga mengejek Kinyu tidak membawa obat. Karena hari ini Kinyu tiba-tiba langsung membuat masalah kepada teman-temannya. Teman-temannya yang lain juga menyindirnya, mereka menyebutkan, Kinyu terlalu banyak membaca novel tentang reinkarnasi di bumi. Yang lain juga mengejeknya bahwa dinasti Qing yang agung telah mati. Namun Kinyu masih tetap tidak peduli, dia menatap temannya dengan begitu tajam. Kinyu dengan mata merahnya, kemudian menatap ke arah jendela dengan langit yang sedikit berwarna merah. Tiba-tiba bosnya datang, dan menegur Kinyu karena menurutnya, dia bermalas-malasan lagi. Dia mengancam Kinyu untuk memotong gaji, dan memintanya untuk cepat bekerja kembali. Dengan tatapan yang mengintimidasi, Kinyu melirik bosnya. Dengan sekali tarik tangannya dari Kinyu, bosnya langsung terjatuh akibat serangan dari Kinyu. Kinyu kemudian menyadari bahwa tahun 2019 merupakan awal tahun terjadinya kiamat. Namun Kinyu masih bimbang, tahun 2019, langit merah, benarkah hari ini, tanggal April, pikir Kinyu. Temannya yang dicengkramnya menanyakan kepada Kinyu, apa yang membuat dia dengan lelucon seperti ini, pada April Mop, bukankah terlalu berlebihan, sebut temannya. Namun Kinyu memberitahu mereka semua untuk segera cepat dan segera menemui keluarganya untuk terakhir kali ini. Karena Kinyu mengatakan bahwa hari ini merupakan di mana awal dari hari kiamat. Menurut catatan Kinyu, bahwa 1 April merupakan hari pertama kiamat. Dunia akan memiliki udara yang berwarna merah. Itulah arti sebenarnya dari hujan darah busuk dan yang membinasakan. Manusia tidak menduga, bahwa hujan ini juga membawa serta penyakit terburuk yang tidak pernah dialami manusia. Orang yang basah kuyup oleh hujan ini, akan segera pingsan. Hujan lagi, dan menjadi zombie serta monster, memburu manusia, mengubah dunia menjadi bagian dari neraka. Terlihat Kinyu berada di luar, setelah terjadi insiden dengan bos dan juga teman-temannya. Kemudian ada yang menyenggol dia, dan marah-marah dengan Kinyu karena menghalangi jalannya di pintu. Kinyu yang melihat orang yang sedang menelpon tersebut, menyebutkan, rupanya itu alat komunikasi pada zaman ini, yaitu telepon seluler. Kemudian dia memegangnya, dan menyebutkan bahwa dia juga mempunyainya. Kinyu yang melihat ponselnya, melihat nama Xiao Yu. Dia mengingatnya, dia adalah adiknya.
Tiba-tiba dirinya terkejut, karena banyak memori yang masuk ke dalam tubuhnya. Sepertinya ingatannya bergabung, ingatan sebelum dia mati dan juga ingatan yang sekarang. Di lain tempat, terlihat Xiao Yu sedang berjalan, dan ponselnya berdering. Dia mengangkat telepon, ternyata itu adalah telepon dari Qin Yu kakaknya. Qin Yu memintanya untuk cepat pulang ke rumah. Xiao Yu yang mendapat perintah dari kakaknya untuk cepat pulang sangat terkejut. Dia menanyakan kepada kakaknya, apakah ia sudah melakukan kesalahan. Qin Yu menjelaskan bahwa ini sangat penting, dan tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya, dan meminta adiknya untuk mendengarkan dan cepat pulang. Xiao Yu akhirnya menyetujui permintaan dari Qin Yu, dia akan segera pulang dari sekolah. Setelah pulang dari sekolah, dia akan segera sampai di rumah sore hari. Qin Yu menyetujuinya, dan mengatakan setelah sepulang sekolah untuk segera pulang ke rumah. Xiao Yu yang mendapat perintah tersebut bingung, Xiao Yu menyangka kakaknya mendapatkan sebuah kesalahan. Tiba-tiba di belakang Xiao Yu, ada temannya memegang pundaknya. Dia menanyakan kepada temannya, apa yang terjadi, sehingga badannya terlihat lemah. Teman Xiao Yu memberitahunya bahwa pada pagi hari, daerahnya di sekitar rumah telah turun hujan. Dan dia basah kuyup terkena hujan itu, dan dia mengira dirinya terkena flu. Xiao Yu memegang kepalanya, dan terasa begitu panas. Xiao Yu mengira temannya terkena demam, Xiao Yu kemudian mengajak temannya untuk ke rumah sakit. Shin berpindah ke Qin Yu, dia mengira hujan darah akan segera datang. Maka berpikir untuk segera menyelesaikan persiapannya secepatnya. Dia kemudian pergi untuk menyiapkan persiapannya, yaitu yang pertama adalah makanan. Terlihat Qin Yu sudah berada di mall tempat makanan, di sana dia sudah menyiapkan banyak makanan dan juga minuman untuk persiapan dia dalam mengalami hari kiamat. Selanjutnya Qin Yu mengumpulkan senjata, dia mengambil beberapa besi yang cukup kokoh, dia mengira besi tersebut sudah cukup kuat setelah dia asah. Dia kemudian mengingat kehidupan sebelum kematiannya dulu. Di mana pada saat itu banyak manusia termasuk dirinya mengembangkan kekuatan mutan. Tapi ketika berhadapan dengan zombie dan monster yang bermutasi, dia tak berdaya. Melihat kerabat dan kawannya dibantai dan dilukai satu demi satu. Hingga dirinya sendiri berakhir mati dengan cakaran monster. Namun, Tuhan memberinya kesempatan lain dan memungkinkan untuk berinkarnasi 100 tahun yang lalu ke waktu sebelum bencana terjadi. Saat ini sebelum musuh bermutasi, berevolusi dan menjadi lebih kuat dulu. Saat ini, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi kerabat dan juga temannya. Banyak orang berkumpul di jalan, mereka membicarakan tentang langitnya yang kian menjadi merah. Dan tak lama berselang turun hujan dari langit. Hujan tersebut membuat diri mereka merasa mendidih. Qin Yu yang baru keluar dari mencari alat-alat dan bahan makan terkejut. Karena sudah mulai turun hujan, di mana asal-muasal dari kiamat sudah dimulai. Qin Yu yang menggunakan tongkat besi di jalanan membuat banyak orang tertarik. Mereka memperhatikan Qin Yu, kenapa dia membawa logam besi di tangannya. Qin Yu yang melihat sarung tangannya berwarna merah mulai kesal, karena dia yakin pasti sudah tidak akan sempat. Qin Yu kemudian naik ke taksi, supir taksi memberitahu bahwa hujannya merah. Tidakkah Qin Yu ingin tahu? Ucap supir taksi menanyai Qin Yu. Qin Yu kemudian memberitahu supir taksi tersebut, bahwa setelah dia mengantarkannya pulang. Dia harus cepat pulang, atau dia akan terjebak kemacetan lalu lintas. Dirinya takut kau takkan sampai rumah, jelas Qin Yu. Qin Yu kemudian melihat ponselnya, dan kemudian menelpon adiknya. Dia menanyakan apakah Xiao Yu masih di sekolah. Karena Qin Yu datang menjemputnya dan sudah sampai di sekolah Xiao Yu. Namun Xiao Yu memberitahu Qin Yu, bahwa dia berada di rumah sakit dan sedang menemani Xiao Ting yang sedang sakit. Mendengar hal tersebut, Qin Yu langsung mengeras dan memberitahu Xiao Yu ciri-ciri penyakitnya. Dia sakit, dia tidak sadar, apa kulitnya panas mendidih, tanya Qin Yu. Xiao Yu yang mendengar pertanyaan dari kakaknya berkata bahwa penyakit itu sama. Dan sepertinya Xiao Ting akan bangun, kemudian dia menutup telepon dari Qin Yu. Qin Yu langsung berteriak untuk menjauh darinya, karena dia akan berubah, namun sayang sekali, teleponnya sudah ditutup. Qin Yu kemudian langsung memerintahkan sopirnya untuk menyetir dengan cepat. Sopir taksi yang melihat Qin Yu dengan menggunakan besi logam dan tatapan yang mengerikan, langsung ketakutan.
Dia mengikuti perintah dari Qin Yu untuk melaju cepat. Di rumah sakit tempat Xiao Yu, terlihat Xiao Ting membuka matanya dengan pupil yang berwarna merah. Xiao Yu melaporkan kepada gurunya, bahwa Xiao Ting sudah bangun. Gurunya yang mendengar hal tersebut terkejut, karena sadar dengan begitu cepat, akan tetapi ambulannya belum datang. Terlihat Xiao Ting sudah bangun dengan badan seperti sebuah robot. Gurunya yang berada di dekat situ memerintahkan Xiao Ting untuk istirahat, dan berbaring untuk tidur. Karena terlihat matanya masih begitu merah, namun Xiao Ting langsung memakan tubuh orang tersebut. Orang yang dimakannya sangat terkejut, karena dia mencoba untuk menggigitnya. Xiao Yu yang melihat kejadian tersebut menanyakan apa yang dia lakukan. Namun Xiao Ting sudah menjadi seorang zombie dengan mata merah dan juga haus akan darah. Xiao Yu yang melihat Xiao Ting langsung ketakutan. Xiao Ting yang sudah menjadi zombie langsung menyerang gurunya dan langsung mati di tempat. Xiao Yu yang melihat kejadian itu, langsung ketakutan dengan perubahan Xiao Ting. Xiao Ting kemudian berusaha melahap Xiao Yu, namun dia langsung terhempas. Rupanya Qin Yu yang datang menyelamatkan adiknya, dia kemudian membunuh zombie itu dengan besi logam yang dibawanya. Xiao Yu yang melihat kejadian itu, ketakutan dan menangis akibat tindakan brutal dari kakaknya. Dia juga tak menyangka, kakaknya telah membunuh Xiao Ting. Namun Qin Yu menjelaskan bahwa dia sudah menjadi zombie, dan dia bukan teman yang Xiao Yu kenal lagi. Qin Yu kemudian memerintahkan Xiao Yu untuk ikut pergi dengan cepat. Karena jika tidak, tempat tersebut, nantinya akan segera diserbu oleh para zombie yang berkeliaran. Xiao Yu dan Qin Yu keluar dari rumah sakit, dia kemudian melihat dan menyadari bahwa telah turun hujan lebat. Kemudian dia memegang hujan tersebut dengan tangannya, namun dihalangi oleh Qin Yu, dan jangan menyentuh tetesan hujan tersebut. Namun Qin Yu melihat, tangan Xiao Yu sudah terkena air hujan tersebut. Qin Yu langsung terkejut dan menarik tangan Xiao Yu. Xiao Yu yang melihat tindakan dari kakaknya sangat terkejut, karena menurutnya apa yang salah dari hal tersebut. Dan itu hanyalah sebuah tetesan hujan. Qin Yu menanyakan, apa Xiao Yu tidak merasakan hujannya sangat panas? Anehnya, Xiao Yu tidak merasakan kepanasan sama sekali, dan menanyakan kepada kakaknya apakah itu hujan asam. Qin Yu yang melihat kejadian aneh yang menimpa adiknya bingung, karena semua orang yang bahkan tahan terhadap hujan darah, juga merasakan efek panasnya. Qin Yu kemudian mengambilkan jas hujan, dia memberitahu Xiao Yu untuk jangan khawatir. Dia juga memaksa Xiao Yu untuk memakai jas hujan supaya bisa menghindari basah kuyup oleh hujan. Kemudian Qin Yu dan Xiao Yu beranjak pergi meninggalkan lokasi. Mereka berdua menggunakan jas hujan untuk menghindari hujan darah yang sedang turun. Qin Yu memberitahu Xiao Yu bahwa sekarang mereka cuma punya satu tugas, yaitu untuk melarikan diri dari musibah ini. Mereka kemudian berjalan lagi, dan maju ke depan. Xiao Yu yang mendengar perintah Qin Yu langsung berteriak untuk menyerbu. Mendengar hal itu, Qin Yu langsung marah dan mengatakan untuk jangan berteriak. Xiao Yu langsung diam dan mereka melanjutkan perjalanan di bawah hujan darah. Terlihat di depan mereka banyak orang yang telah menjadi zombie, dan memakan orang satu sama lain yang berada di dekat mereka. Xiao Yu yang melihat kejadian ini sangat terkejut, dan mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Qin Yu tetap berlari dan memperingatkan Xiao Yu untuk jangan berhenti dan terus berlari sepanjang jalan mereka pulang. Di sepanjang jalan mereka lari, banyak orang yang berteriak meminta tolong dengan kejadian itu. Salah satu anak laki-laki dikejar oleh beberapa kelompok, dan meminta bantuan Qin Yu dan juga Xiao Yu untuk ikut bersama dengan mereka. Namun Qin Yu menyadari, bahwa anak itu telah tergigit oleh monster zombie. Qin Yu yang menyadari itu meminta kepada anak laki-laki itu untuk jangan mengikutinya, karena jika ada bau darah, para zombie itu akan mengikuti mereka. Anak laki-laki itu menangis dengan begitu kencangnya dan mengatakan dirinya tidak tergigit dan dia tidak mau menjadi bagian dari zombie itu. Qin Yu yang melihatnya langsung kesal, karena dengan hal itu bisa membuat semua zombie yang berada di jarak terdekat akan menuju kemari. Anak laki-laki itu menarik Xiao Yu, dia menyebutkan bahwa yang tergigit adalah dirinya dan bukan Xiao Yu maupun Qin Yu. Jika dia harus mati, maka dia tidak mau mati sendiri, dan akan ikut mengajak Xiao Yu dan Qin Yu mati bersama. Melihat adiknya ditangkap, Qin Yu langsung emosi, dia langsung meninju anak laki-laki itu.
Dia menyebutkan jika ingin mati, matilah sendiri dan jangan mengajak orang lain untuk ikut bersama. Anak tersebut yang mendapat tinjuan dari Qin Yu langsung terhempas akibat kuatnya serangan Qin Yu. Anak laki-laki yang dihajar oleh Qin Yu, langsung diserang oleh segerombolan zombie yang datang ke arah tersebut. Dia makan dan dicabik-cabik tubuh anak itu oleh para zombie. Xiao Yu ketakutan dengan kejadian tersebut, dia merasa dirinya dan kakaknya telah membunuh anak laki-laki itu. Namun Qin Yu tetap menguatkan adiknya, bahwa itu bukanlah salahnya. Karena anak laki-laki itu telah digigit, maka dia sudah dipastikan akan mati juga, dan dia hanya ingin menyeret Xiao Yu untuk ikut mati bersama dengannya. Dengan terus berlari, Qin Yu menjelaskan jika mereka tidak melakukan hal itu, mereka berdua akan mati bersama. Setelah berlari dengan begitu jauhnya, Xiao Yu dan Qin Yu akhirnya sampai di apartemen mereka. Qin Yu menduga bahwa rumah mereka juga mengalami kekacauan. Dia meminta Xiao Yu untuk mendekat di belakangnya, karena Qin Yu berhati-hati mungkin saja ada beberapa zombie yang ada di gedung tersebut. Xiao Yu ketakutan di dekat Qin Yu, dan meminta kakaknya untuk bergegas pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Qin Yu meminta untuk diam, karena dia mendengar langkah kaki seseorang sedang menuruni tangga. Tiba-tiba muncullah zombie yang berwujud seorang yang sudah cukup tua, dia maju dan berniat menyerang Xiao Yu dan juga Qin Yu. Qin Yu meminta Xiao Yu untuk segera mundur, dan dia menahan serangan monster zombie. Qin Yu yang menahan serangan itu merasa kekuatan fisiknya belum bisa untuk menghadapi zombie secara langsung. Xiao Yu yang melihat kakaknya diserang, langsung melemparkan batu bata ke kepala monster zombie. Lemparan dari Xiao Yu berhasil membuat monster zombie itu berhenti menyerang dan beralih fokus kepada Xiao Yu. Zombie langsung menyerang Xiao Yu, dia ketakutan akibat serangan monster zombie. Melihat keadaan itu, Qin Yu langsung menyerang monster zombie dengan tombak logamnya. Dan berhasil mengalahkan monster zombie itu dengan sekali serang. Terlihatlah darah di besi logam itu, akibat serangan dari Xiao Yu. Qin Yu yang berhasil menyerang monster besi itu menanyakan apakah Xiao Yu baik-baik saja, dan memintanya untuk cepat pulang ke rumah. Xiao Yu kemudian menangis, karena zombie yang dibunuh oleh Qin Yu adalah Paman Wang, tetangga sebelah mereka.